Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau P3OMN akan mempresentasikan. Kami dari kelompok 18, yaitu Lia Nur Laila dari UAPA, saya sendiri Nelly Nailhikmah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ruth Deborah dari Universitas Pancasila. P3OMN sendiri yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional yang sebelumnya namanya Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau PPUMN. Pada tanggal 15 Februari tahun 2018 direstrukturisasi menjadi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau P3OMN. P3OMN merupakan laboratorium rujukan nasional yang terakreditasi oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional dan Badan Standarisasi Nasional pada tahun 1999 dan merupakan WHO Collaborating Center sejak 1986 dan anggota International Certification SIM. Menurut Perka BPOM nomor 26 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dari P3OMN adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, bidang pengembangan pengujian obat dan makanan nasional. Berikut outline kami, yaitu bidang-bidang P3OMN yang ada 5, dan balai P3OMN yang ada 3, dan SIPOPON, yaitu sistem pelayanan P3OMN secara online. Berikut bidang-bidang P3OMN. Bidang yang pertama yaitu bidang kimia obat dan nabza. Menurut dasar penyusun kebijakannya, 3 obat berdasarkan pemenuhan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional dan pemenuhan terhadap formularium nasional. Sedangkan untuk nabza sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Pada bidang kimia obat dan nabza dibagi menjadi 2 subbidang, yaitu subbidang obat dan subbidang narkotika, psikotropik, prekursor, dan zat aditif. Bidang yang kedua yaitu bidang kimia obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Menurut dasar penyusun kebijakannya, obat tradisional menurut Perka BPOM nomor 12 tahun 2014, suplemen kesehatan Perka BPOM nomor 21 tahun 2016, dan kosmetik menurut Perka BPOM nomor 18 tahun 2015. Sedangkan untuk subbidangnya dibagi menjadi 2, yaitu subbidang obat tradisional dan suplemen kesehatan, dan yang subbidang yang kedua yaitu subbidang kosmetika. Untuk bidang kimia obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, dia melakukan pengembangan metode analisa. Untuk bidang yang ketiga yaitu bidang kimia pangan dan air pangan. Menurut dasar penyusunnya yaitu Peraturan Menteri di bidang pangan, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Perka BPOM nomor 43 tahun 2013. Perka BPOM nomor 16 sampai dengan 24 pada tahun 2016. Bidang ketiga ini dibagi menjadi 2 subbidang, yaitu subbidang mutu dan gizi yang melaksanakan tugas untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian mutu dan gizi pangan. Untuk subbidang yang kedua yaitu subbidang cemaran residu dan bahan berbahaya, yaitu dengan melaksanakan tugas untuk melakukan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian cemaran residu dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam pangan. Untuk bidang yang keempat yaitu bidang MBM atau bidang mikrobiologi dan biologi molekuler. Di sini dasar penyusun kebijakannya untuk mikrobiologi sendiri, obat dan vaksin menurut Farmakope dan USP, untuk pangan menurut Perka BPOM nomor 16 tahun 2016, dan untuk obat tradisional menurut Perka BPOM nomor 12 tahun 2014. Untuk kosmetik
PKB POM nomor 17 tahun 2014. Untuk biologi molekuler sendiri menurut Undang-Undang nomor 33 dan PKB POM nomor 19 pada tahun 2016. Tugas pelaksanaannya yaitu melakukan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler. Bidang MBM dibagi menjadi 2 subbidang, yaitu subbidang mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen kesehatan, dan subbidang yang kedua yaitu subbidang mikrobiologi dan biologi molekuler pada obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Bidang yang terakhir yaitu bidang baku pembanding. Dasar penyusun kebijakannya yaitu pengelolaan baku pembanding untuk menunjang pengujian pada penerapan peraturan terkait obat nabza dan obat tradisional, dan menunjang pengujian pada penerapan peraturan terkait suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan, yang menjadi dibagi 2 bidang subbidang, yaitu subbidang baku pembanding obat dan nabza, dan yang kedua subbidang suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Di sini bidang baku pembanding juga memproduksi baku pembanding. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya, Ruth Deborah, akan memaparkan tentang Balai P3 OMN. Menurut Peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2019, UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala P3 OMN. UPT terdiri dari 3 balai yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala. 1. Balai Pengujian Produk Biologi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengujian di bidang produk biologi, mempunyai beberapa fungsi dan terdiri dari 2 seksi, yaitu seksi pengujian mutu produk biologi dan seksi pengujian toksikologi. 2. Balai Kalibrasi yang mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian obat dan makanan. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan nilai koreksi suatu alat ukur terhadap acuan standar. Acuan standar di sini mengacu pada LIPI. Laboratorium kalibrasi hanya ada di BPOM Jakarta. Kemudian, mengkalibrasi seluruh balai besar dan balai POM yang ada di Indonesia. Identifikasi resiko dilakukan untuk mencari atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin telah timbul dan dipelajari agar tidak terjadi lagi. Resiko biasanya terjadi saat penerimaan sampel, contohnya identitas yang tidak jelas atau nilai titik ukur kalibrasi yang tidak jelas. Saat pelaksanaan kalibrasi, contohnya datanya tidak objektif atau alatnya rusak. Bisa juga karena penerbitan sertifikat atau manajemen laboratorium kalibrasi. 3. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengujian laboratorium dalam rangka terjadinya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan adanya BPKOM ini diharapkan dapat mensupport pengujian obat dan makanan pada kasus-kasus nasional seperti kasus yang telah terungkap yaitu penemuan vaksin palsu, brownies dan permen yang mengandung narkoba, garam yang mengandung kaca, beras plastik, dan kasus-kasus lainnya. Dalam hal ini, BPOM aktif dalam mengungkapkan perkara. Biasanya, balai besar dan balai POM melakukan sampling rutin, lalu melakukan deteksi awal. Jika merasa ada keraguan, dapat merujuknya ke Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. Kriteria pengujian itu ada 3. 1. Pengujian rujuk, 2. Pengujian jejak tindak pidana, dan 3. Pengujian deteksi bioterorisme. Yang dimaksud bioterorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan keberadaan virus, bakteri, atau jamur yang membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan, bisa menyebabkan sakit, bahkan sampai kematian. BPOM menyadari bahwa obat dan makanan merupakan komoditi yang rawan dengan bioterorisme ini, karena obat dan makanan dipergunakan oleh masyarakat secara luas
dan merupakan media pertumbuhan yang baik untuk mikroba. Ruang lingkup pengujian tidak hanya sampai ke pengungkapan perkara, namun juga pengungkapan jaringan dan emerging issues kejahatan di bidang obat dan makanan. Pengujian juga dilakukan tidak hanya sampai kepada produk atau kandungannya, kandungan kimia, biologi atau fisika, jenis baru yang tidak teridentifikasi sebelumnya, namun juga pengujian kepada bahan baku, mesin, sampah produksi, kemasan, atau material lain yang berhubungan. Pada balai ini terhadap 2 seksi pengujian. 1. Pengujian kimia. 2. Pengujian mikrobiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurlaila dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, praktik kerja profesi apoteker Badan Pengawas Obat dan Makanan, kelompok 18 unit Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Saya akan memaparkan tentang sistem pelayanan PPPOMN online atau SIPOPON. Di bulan Februari 2020, P3OMN telah menyediakan sistem layanan online untuk memudahkan pihak-pihak yang ingin membeli hewan uji, baku pembanding, kultur mikroba, serta uji profisiensi. Selanjutnya, penjelasan mengenai sistem layanan P3OMN online atau SIPOPON sebagai berikut. Selamat datang di sistem pelayanan P3OMN atau SIPOPON. Nah, teman-teman bisa akses SIPOPON ini di sipopon.pom.go.id. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau P3OMN adalah salah satu laboratorium di Badan POM dan merupakan laboratorium acuan bagi semua laboratorium Badan POM di 33 provinsi. P3OMN mempunyai pelayanan publik yang bisa diakses di mana saja dengan mudah, yaitu SIPOPON atau Sistem Pelayanan P3OMN Online. Tujuan dari SIPOPON ini adalah untuk memberikan pelayanan pembelian hewan uji, baku pembanding, kultur mikroba, serta uji profisiensi elektronik. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih kelebihan dari SIPOPON ini apa? SIPOPON atau Sistem Pelayanan P3OMN Online mempunyai kelebihan yang pertama mudah diakses oleh pelanggan, yang kedua tidak perlu antrian, yang ketiga dapat diakses di mana saja, yang keempat dapat melakukan pembayaran dengan mudah. Nah, di sini ada alur layanan SIPOPON. Untuk teman-teman yang belum tahu alurnya seperti apa, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu lanjut login. Kemudian untuk pembelian hewan uji, baku pembanding dan kultur mikroba, teman-teman bisa lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah dikonfirmasi, teman-teman bisa melakukan pembayaran, lanjut pengambilan pembelian. Untuk uji profisiensi elektronik, teman-teman bisa cek dulu nih jadwalnya. Setelah itu baru melakukan pendaftaran, kemudian pembayaran, selanjutnya penerimaan sampel, kemudian menunggu hasil dan hasil akhir evaluasi. Nah, untuk lebih lanjutnya kita kembali ke browsing sipopon.pom.go.id. Lanjut di sistem pelayanan P3OMN online dan teman-teman bisa akses di sipopon.pom.go.id. Di sini teman-teman bisa lakukan registrasi, diisi nama lengkapnya, nomor handphone, alamat email, username, dan password. Untuk instansi, di sini pilih jenis instansi. Ada 3 jenis instansi, yaitu instansi pemerintah, perusahaan swasta, mahasiswa, atau universitas. SIPOPON ini dapat dimanfaatkan untuk perguruan tinggi atau institusi pendidikan, instansi pemerintah dan swasta, atau internal BPOM seperti balai besar atau balai POM di seluruh Indonesia. Teman-teman isi kembali nama instansinya, alamatnya, kemudian register. Di sini terdapat daftar baku pembanding yang ada di P3OMN, terdapat daftar nama baku ujinya, teman-teman bisa lihat. Di sini juga terdapat daftar kultur mikroba, ada nama-nama mikrobanya yang terdapat di P3OMN. Selanjutnya ada judul uji profisiensi, teman-teman bisa lihat judul uji profisiensinya terlebih dahulu. Yang terakhir ada jumlah sampel dan tarif yang dibutuhkan untuk pengujian obat. Di sini terdapat jenis sediaan dan tarif yang akan dikenakan, teman-teman bisa lihat.